Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, surga adalah tempat terindah yang diidamkan oleh setiap orang beriman. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan dan kenyamanan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Quran Surah Al-Furqan. Sebagai hadiah spesial, surga tentu tak bisa dimasuki oleh setiap orang begitu saja. Ia punya kriteria dan syarat khusus untuk bisa menikmatinya. Setidaknya, bekal yang dibutuhkan dianggap cukup oleh Allah untuk mendapat izin masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan 4 ciri calon penghuni surga sebagai janji dari Allah untuk mendekatkan surga kepada orang-orang bertakwa dengan ciri-ciri tersebut. Berikut ini ada 4 ciri calon penghuni surga tersebut. 1. Awab, yaitu orang yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Ubaid ibnu Umair menjelaskan, awab adalah yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar dan bertobat. Sedang Imam Muzahid mengatakan, awab adalah orang yang mengenang kesalahannya saat sendirian. Ia memohon magfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan kesalahan adalah keniscayaan bagi manusia, tapi hal itu bukan alasan untuk tenggelam dalam kesalahan atau dosa tanpa perbaikan. Dengan memperbanyak istighfar, seorang hamba bisa terhindar dari memikul beban yang berat dan selalu menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. 2. Hafiz, atau memelihara aturan-aturan Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari memelihara semua peraturan Allah ialah memelihara apa-apa yang diamanatkan oleh Allah kepadanya dan apa-apa yang dipardukan atasnya. Qatadah berucap, memelihara semua peraturan Allah adalah memelihara semua hak dan nikmat Allah padanya. Nafsu itu memiliki 2 kekuatan, kekuatan untuk menuntut dan kekuatan untuk menahan. Seorang awam menggunakan kekuatan untuk menuntut tersebut dalam mendorong dirinya kembali ke jalan Allah, sedangkan kekuatan untuk menahan itu dipakai untuk menghindari berbagai kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat sebuah tanaman, ketika keimanan tersebut dibiarkan begitu saja dan tak dipelihara, maka perlahan pohon keyakinan itu menjadi layu. Sebaliknya, jika keimanan tersebut disiram, diberi pupuk dan dipelihara dengan baik, niscaya keyakinan itu tumbuh subur dan dapat dipetik hasilnya. Terlebih karena secara mendasar, keimanan itu bersifat fluktuatif. Kadang ia mendaki naik, namun tak sedikit iman itu terpelanting jatuh hingga nyaris berada di bibir jurang yang dalam. Oleh sebab itu, memupuk keimanan kita dengan amal soleh adalah keniscayaan bagi seorang muslim. 3. Khasyah. Secara bahasa, khasyah adalah takut. Khasyah adalah rasa takut seorang hamba yang disebabkan ilmu yang dimilikinya terhadap hal yang ditakuti.
Semakin besar rasa khasyah, kian besar rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Dengan rasa tersebut, seorang hamba melakukan semua amalan yang diperintahkan demi menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana rasa khasyah dapat meminimalisasi perbuatan maksiat seorang hamba karena ia merasa bahwa Allah ada di mana-mana dan mengawasi tingkah lakunya, sehingga dia takut untuk melakukan perbuatan maksiat. 4. Hati yang inabah. Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya ialah datang dengan hati yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan, karena hakikat inabah adalah menghadapnya qalbu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabah merupakan inti dari ibadah yang agung. Allah mensifati para nabi serta hamba yang beriman dengan sifat inabah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat." Lebih jauh, Ibnul Al-Qayyim menambahkan, inabah adalah kembali menggapai ridho Allah dengan disertai taubat serta mengikhlaskan niat. Inabah merupakan pintu kebahagiaan untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia sahabat beriman, 4 ciri calon penghuni surga yang terangkum dalam Al-Quran. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.